Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis data yang telah kami lakukan mengenai kualitas udara global berdasarkan konsentrasi PM2.5 dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Dalam presentasi ini, kami akan membahas berbagai insight yang kami peroleh dari data tersebut. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Rosida Hanum, NIM 2022-31037, dan rekan saya Muhammad Rapi, NIM 2022-31036. Polusi udara, terutama partikel PM2.5, merupakan ancaman serius bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menganalisis kualitas udara berdasarkan konsentrasi PM2.5 di berbagai negara selama periode 2015 sampai 2020. Tujuan analisis ini mengidentifikasi tren kualitas udara secara global, mengelompokkan negara-negara berdasarkan tingkat polusi udara, memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data yang digunakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk meningkatkan kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Berikut tahapan eksplorasi dataset yang telah kami lakukan untuk mendapatkan insight menggunakan algoritma Cummins yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang program yang telah kami buat sebelumnya. Yang pertama itu ada import library untuk mengimpor pustaka yang digunakan dalam analisis data, pre-processing, clustering, visualisasi, dan penanganan file. Yang kedua ada membaca dataset. Dataset yang kami gunakan ialah polusi udara. Dengan nama dataset sendiri itu polusi udara. Setelah itu ada informasi dataset. Untuk informasi datasetnya itu seperti ini. Untuk kode yang berikutnya itu ada filter kolom tahun 2015 sampai 2020. Dataset ini yang dibuat dengan 6 kolom yang berisi data dari tahun 2015 hingga 2020. Nah, setelah itu ada informasi dari dataset baru seperti ini. Selanjutnya ada statistik, deskriptif, dan pembersihan data. Untuk codingannya seperti ini dengan outputnya akan terlihat seperti di bawah ini. Setelah itu ganti ada konversi tipe data ke numerik, yaitu dengan dataset dikonversi ke tipe data numerik. Nilai yang tidak dapat dikonversi akan diubah menjadi nilai non. Dan output menunjukkan bahwa semua kolom sekarang memiliki tipe float 64 seperti ini. Setelah itu ada drop missing value dan codingannya jumlah nilainya per kolom setelah penghapusan. Setelah dihapus nilainya jadi akan menjadi seperti ini. Selanjutnya ada visualisasi distribusi data. Sebelum dinormalisasi, distribusi data akan menjadi seperti ini dengan distri data sebelum normalisasi itu ada 2015 sebanyak 100 hingga 2020 seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ada normalisasi data. Normalisasi data menggunakan standar scale dengan scale yang mengubah data menjadi distribusi dengan nilai rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Untuk jumlah data setelah pembersihan dan normalisasi itu ada 464,6. Nah, setelah dinormalisasi data akan menjadi seperti ini, beda seperti sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya ada penentuan jumlah cluster optimal. Nah, untuk penentuannya itu pertama menonaktifkan peringatan yang tidak diinginkan seperti codingan di bawah ini. Selanjutnya ada mengatur variabel lingkungan sebelum mengimpor Cummins. Dan yang terakhir menentukan jumlah cluster dengan metode elbow dan Silkwood. Seperti itu. Selanjutnya ada visualisasi elbow method dan Silkwood score-nya. Untuk visualisasinya tersebut ialah seperti ini metode elbow-nya dan Silkwood score-nya itu seperti ini.
Untuk selanjutnya ada codingan clustering menggunakan K-means. Untuk penjelasannya itu algoritma K-means ini digunakan untuk membagi data menjadi dua klaster. Nah, selanjutnya menentukan label sehat atau tidak sehat berdasarkan setroid. Untuk codingannya seperti ini, dan ada evaluasi clustering. Evaluasi clusteringnya dengan evaluasi tambahan, dan hasilnya skor silhouetnya itu ada 0,767 dan Davis Bode skornya itu 0,307. Dan visualisasi hasil clusteringnya itu ialah membuat visualisasi hasil clustering berdasarkan PM2.5 rata-rata. Dan selanjutnya itu ada menghitung jumlah negara di setiap kategori dan scatter plot dengan mencakup total negara per kategorinya. Selanjutnya ada codingan perubahan label pada legenda dengan jumlah negara, lalu menampilkan legenda dengan label baru dan tambahkan detail plot. Untuk visualisasinya ada seperti di bawah gambar ini, yang dibagi menjadi dua warna, yaitu dengan warna merah itu tidak sehat sebanyak 228 negara, dan warna biru itu menunjukkan bahwa negara itu sehat, yang itu sebanyak 236 negara. Oke, selanjutnya ada scatter plot hasil clustering berdasarkan PM rata-rata, lalu menambahkan anotasi nama negara seperti ini, dan menambah label dan judul. Lalu untuk visualisasi scatter plot dengan nama negara berdasarkan PM2.5 rata-rata, maka akan menampilkan negara-negara mana saja yang polusi udaranya sehat dan tidak sehat, seperti visualisasi data di bawah ini. Oke, selanjutnya ada codingan seperti ini untuk menunjukkan keterangannya, yaitu ada keterangan seperti Albania, keterangannya sehat, dan lain-lainnya. Baik. Nah, lalu untuk analisis tren PM2.5, nah itu untuk mematikan untuk codingan ini mematikan peringatan mengganti nilai infinity inf menjadi NaN di data tahun. Lalu untuk codingan di bawahnya itu memastikan tidak ada inf data pada data untuk visualisasi. Selanjutnya ada pastikan nilai tahun hanya berisi angka, dan visualisasi tren rata-rata PM2.5. Untuk visualisasi tren rata-rata PM2.5 dari tahun ke tahun itu ada dari 2015 dari yang terkecil, lalu ada 2018 yang terbesar, dan 2020 seperti itu. Nah, untuk analisis karakteristik masing-masing klasternya itu mendapatkan bahwa outputnya itu untuk keterangan sehatnya itu klaster 0.0, dengan tidak sehatnya itu 1.0, dengan PM25 average-nya itu 25 untuk sehatnya dan 93 untuk tidak sehatnya. Terakhir ada simpan hasil clusteringnya. Yang pertama menambahkan deskripsi cluster dan menampilkan informasi negara berdasarkan clusternya seperti ini. Oke. Nah, untuk kode yang terakhirnya itu ada menyimpan hasil clustering ke file CSV-nya itu. Dengan hasil clusteringnya itu dengan outputnya itu hasil clustering dengan deskripsi telah disimpan dalam file dengan hasil clustering kualitas udara dengan deskripsi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk codingan atau program yang telah kami buat sebelumnya. Selanjutnya, ini adalah hasil analisis dan insight yang kami peroleh dari proses eksplorasi yang telah kami lakukan.
Ini yang pertama adalah klasifikasi negara berdasarkan tingkat polusi, eh, di mana klaster 1 atau klaster sehat, yaitu negara-negara dengan rata-rata PM2.5 yang lebih rendah, jumlah negaranya adalah 236 negara, dan ini adalah contoh negara-negara yang sehat. Kemudian klaster 2 untuk tidak sehat, yaitu negara-negara dengan rata-rata PM2.5 lebih tinggi, yaitu jumlah negaranya adalah 228 negara, ini adalah contoh negaranya. Kemudian tren rata-rata PM2.5 global 2015 sampai 2020. Rata-rata konsentrasi PM2.5 global menunjukkan fluktuasi dari tahun 2015 hingga 2020. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2018 yang mungkin disebabkan oleh aktivitas industri yang meningkat secara global. Penurunan terlihat pada tahun 2019 diikuti dengan kenaikan kembali pada tahun 2020. Selanjutnya, perbandingan wilayah tidak sehat Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. Asia Selatan memiliki proporsi negara tidak sehat yang signifikan seperti India dan Bangladesh yang termasuk dalam daftar negara dengan PM2.5 tertinggi. Afrika Sub-Sahara, beberapa negara seperti Nigeria dan Chad juga masuk dalam kategori tidak sehat. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun kedua wilayah menghadapi tantangan serupa, Asia Selatan cenderung memiliki tingkat polusi yang lebih tinggi. Selanjutnya, tren regional, negara-negara Eropa Utara cenderung memiliki kualitas udara yang lebih baik, negara-negara Asia Selatan dan Timur Tengah cenderung memiliki tingkat polusi yang lebih tinggi. Afrika memiliki variasi tingkat polusi yang cukup besar antar negaranya. Kemudian evaluasi model clustering, di sini kami menggunakan Shillett Score dan Davis-Baldwin Score yang mengindikasikan bahwa cluster yang dihasilkan oleh model memiliki pemisahan yang jelas dan berkualitas baik. Dan adapun insight utama dari analisis yang telah kami lakukan adalah pertama, ketimpangan kualitas udara global. Negara-negara maju seperti Finlandia, Kanada, dan Australia memiliki kualitas udara yang jauh lebih baik dibandingkan dengan negara berkembang seperti India dan Nigeria. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya dukungan global bagi negara berkembang untuk mengatasi tantangan polusi udara. Selanjutnya, negara dengan dampak besar terhadap tren global. Negara-negara seperti India, China, dan Nigeria memberikan kontribusi signifikan terhadap puncak rata-rata PM2.5 global pada tahun 2018. Intervensi di negara-negara ini dapat membawa dampak besar pada pengurangan polusi udara secara global. Efektivitas kebijakan lingkungan. Penurunan PM2.5 pada tahun 2019 menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian emisi yang ketat dapat memberikan hasil positif. Namun, peningkatan kembali pada tahun 2020 menyoroti tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan kebijakan tersebut. Adapun rekomendasi untuk WHO, yang pertama adalah peningkatan pemantauan kualitas udara, yang kedua, intervensi di negara prioritas, yaitu memprioritaskan intervensi di negara-negara dengan tingkat PM2.5 tertinggi seperti India, Bangladesh, dan Nigeria melalui program bantuan internasional. Yang ketiga, berbagi praktik terbaik, yaitu mendorong kolaborasi antara negara sehat dan tidak sehat untuk berbagi teknologi, kebijakan, dan strategi mitigasi polusi udara. Selanjutnya, penguatan kebijakan global memberikan intensif kepada negara-negara berkembang untuk mengadopsi energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dan yang terakhir, kesadaran publik, menggelar kampanye global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kualitas udara dan cara berkontribusi dalam menguranginya. Manfaat analisis yang telah kami lakukan yaitu memberikan wawasan penting yang dapat membantu WHO dalam membuat kebijakan berbasis data untuk meningkatkan kualitas udara global. Dengan mengelompokkan negara-negara berdasarkan tingkat polusi udara, langkah mitigasi dapat lebih terarah dan efektif. Kesimpulannya, berdasarkan analisis ini, negara-negara dengan kualitas udara tidak sehat memiliki tingkat PM2.5 yang jauh melampaui batas aman. Tren rata-rata global menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada tahun-tahun tertentu, menekankan perlunya intervensi kebijakan untuk mengurangi polusi udara secara global. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.